hala alaihi qadha'a hajatihi, maka dia akan dibantu oleh Allah dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hajatnya. Luar biasa kan? Jadi ketika kita bantu orang lain untuk mendapatkan hajat yang dia inginkan, imbalannya dari Allah apa? Hajatmu dibantu sama Allah, hajatmu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada dirimu. Jadi kalau kita sedang membantu saudara kita, nggak usah pikirkan imbalan daripada orang tersebut. Kalau kita mikirkan imbalan, akhirnya kebaikan kita berhenti. Kita kalau melakukan sebuah kebaikan agar hanya orang tersebut membalas kebaikan kita dengan kebaikan, berarti kita melakukannya bukan karena Allah, nggak ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak datangkan pahala. Tapi kalau kita melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan mendatangkan ganjaran dari Allah. Yang kedua, dapat imbalan yang istimewa. Imbalannya apa? Imbalannya hajatmu dimudahkan oleh Allah. Imbalannya apa? Allah yang turun tangan sendiri membantu hajatmu, bukan orang lain, bukan manusia, walaupun nanti perantaranya manusia. Allah yang memberikan asbab terkabulnya hajatmu. Tapi kan ini imbalan yang luar biasa. Karena orang itu kalau melakukan sesuatu hanya karena untuk orang lain, kalau dia tidak mendapatkan sesuai dengan harapannya, dia akan berhenti. Misal kita berbuat baik kepada tetangga, tujuannya apa? Supaya tetangga berbuat baik kepada diri kita. Aku apik karo tonggo, ben tonggoku ki apik karo aku. Nah, seandainya kita berbuat baik sama tetangga tadi, ternyata nggak dibalas dengan kebaikan, ternyata tetangga kita acuh, nggak peduli, atau bahkan tetangga kita berbuat buruk kepada kita, berhenti. Karena apa? Tujuan kita berbuat baik supaya tonggo kuwi apik. Ketika nggak dapatkan hajatnya, berhenti dia. Sebaliknya, kenapa kau berbuat baik kepada tetanggamu? Karena diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kita diperintahkan untuk memuliakan tetangga, baik sama tetangga. Mau dibalas dengan kebaikan ya monggo, ndak dibalas ya monggo. Yang penting aku ngamal no perintah Kanjeng Nabi. Dan saya yakin kalau saya ngamalkan perintahnya Nabi Muhammad, imbalannya lebih besar daripada balasan baik tetangga tadi, lebih daripada itu. Dan kalau saya melakukannya karena perintahnya Allah dan perintahnya Rasulullah, pasti Allah akan menggerakkan hati tetangga saya juga untuk berbuat baik kepada saya. Gak usah diniatin, sudah pasti dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Gak usah diinginkan orang berbuat baik, itu Allah akan memberikan kemudahan bagi setiap urusannya. Maka kalau niatnya karena Allah, ya terus dia akan bisa berbuat baik walaupun dizalimi, walaupun tetangganya berbuat buruk kepada dirinya, walaupun tetangganya berbuat zalim kepada dirinya, gak akan memberhentikan perbuatan baiknya kepada tetangganya. Kenapa? Melakukannya untuk Allah dan Rasulnya. Nah, ini kalau kita membantu saudara kita, imbalannya dari Allah apa? Hajat kita dibantu sama Allah, dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini sebetulnya kita bisa punya kunci cara bagaimana hajat kita dikabulkan sama Allah. Ya Allah, aku ki duwe hajat gede, urung kabul-kabul. Saya itu sampai detik ini punya hajat tapi belum terijabahi. Nah, caranya supaya diijabahi gimana? Selain berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala, berupaya. Karena orang itu diperintahkan untuk berupaya. Dia punya sesuatu, ya dia harus mendirikan asbabnya untuk mendapatkan hajat yang dia inginkan. Ada ikhtiarnya. Selain itu, amalkan hadis Nabi ini. Oh, aku tak ngewangi hajatnya wong muslim. Saya tak nyari saudara saya yang punya hajat, tak bantu supaya hajatnya terkabul. Karena ini kunci. Kalau kisah kita itu membantu hajatnya orang lain, hajat kita dipermudah, hajat kita dibantu sama Allah Subhanahu wa taala.